Ada raja punya 3 pertanyaan. Pekerjaan apakah di dunia ini yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Karena ada satu syair yang bagus sekali yang ditulis oleh seorang pujangga Buddhis Santidewa. Di mana saja masih ada penderitaan, aku sanggup untuk membantu mereka. Kalau mereka haus, aku ingin memberikan air. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau mereka lelah, aku ingin memberikan tempat tidur. Kalau mereka gelap, aku ingin memberikan pelita. Kalau tidak ada pelita, kalau bisa aku sendiri mau jadi pelita untuk membantu mereka yang gelap. Kalau mereka sakit, aku ingin memberikan obat. Kalau tidak ada obat, aku sendiri ingin menjadi obat untuk membantu dia. Dan itu tidak hanya slogan, itu menjadi sikap mental. Betapa mulianya orang seperti ini. Itulah bodhisattva. Dan kalau dia sudah menyempurnakan paramitanya, dia menjadi Buddha. Dan semua orang bisa mempunyai mempunyai tekad prasetya seperti itu. Kenapa dia tidak memikirkan dirinya sendiri? Untuk apa? Jadi kaya raya, ditinggal juga. Apakah tidak lebih baik kekayaannya, materinya, kedudukannya untuk membahagiakan orang lain? Daripada untuk dirinya sendiri satu orang saja. Andai kata toh dilahirkan menjadi binatang, dilahirkan menjadi dewa, aku ingin berguna untuk yang lain. Aku ingin berguna untuk makhluk-makhluk yang lain. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada satu cerita yang menarik. Ada raja punya 3 pertanyaan. Pekerjaan apakah di dunia ini yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Bagus sekali. Maaf saya. Sudah lumayan saya. Bulan yang lalu menghabiskan tisu dan ingos tidak habis-habis. Katanya orang mengatakan biksu-biksu di Jakarta, wah memang sekarang flu itu macam-macam. Sekarang ada generasi virus yang baru gitu. Tapi Bu Anti ada penyakit yang lebih hebat, berbahaya. Apa? Sakit semos-semos. Sakit semos-semos bahaya. Apa itu? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau melihat orang lain susah itu senang ya. Apalagi mau nulung ya, orang lain susah malah senang. Apalagi kalau yang susah itu orang yang pernah nyusahkan dia. Tapi kalau orang lain senang, susah dia ikut gembira. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Saudara jangan kena penyakit semos-semos. Lebih bahaya dari SAR itu. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pada raja ini. Suatu ketika dia mendengar ada pertapa di atas gunung yang dikatakan orang suci. Dia mau ke sana, tapi pertapa ini tidak mau menerima pejabat, tidak mau menerima orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Lalu raja ini menyamar menjadi gembel. Pengawalnya, prajuritnya, ajudannya suruh tunggu di bawah, dia jalan sendiri ke atas.
Setelah sampai di atas, orang suci ini lagi mencangkul, menanam bunga apa-apa. Dia tanya, "Oh, Resi Begawan, saya punya pertanyaan. Pekerjaan apakah yang paling penting di dunia ini? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia?" Resinya yang mengatakan, "Tunggu dulu." Karena disuruh menunggu, raja yang menyamar ini mengatakan, "Bolehkah saya membantu mencangkul?" "Oh, silahkan," dia cangkul. Tapi karena raja tidak pernah mencangkul, sebentar sudah capek mengasuh. Waktu mengasuh bertanya, "Resi, bagaimana pertanyaan saya? Pekerjaan apakah yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Tujuan hidup apakah yang paling mulia?" "Tunggu dulu." Karena disuruh menunggu, dia mencangkul lagi. Menjelang sore tiba-tiba ada orang berlari-lari bercucuran darah. Tiba-tiba teriak-teriak, raja itu spontan menolong. Bajunya yang jelek itu karena dia menyamar disobek, dibalut. Tidak bisa berhenti, darahnya sobek lagi, dibalut lagi 2 kali. Lalu dibopong sama resinya itu, raja sama resinya itu membopong orang yang luka ini, masuk ke gubuk, kasih minum, kasih air sampai dia merasa tenang dan tidur. Sang raja yang nyamar juga karena kecapean tidur. Besoknya bangun. Rajanya terkejut. "Oh, sudah lama saya sudah bermalam semalam di sini." Dan dia lihat yang ditolong itu juga sudah sehat. Begitu sehat, yang ditolong itu bersujud menangis. "Saya mohon ampun Baginda Raja, saya ini musuhmu. Aku melihat Baginda naik ke gunung sendiri, tidak ada ajudan, tidak ada pengawal. Tiba saatnya saya akan membunuh Raja. Tapi saya konangan. Oleh pengawalmu aku dikejar, dipanah. Panahnya berhasil kucabut, tapi darah bercucuran sampai kamu tolong. Kamu selamatkan. Saya bersumpah mulai sekarang, saya tidak akan membalas dendam, dan saya akan mengabdi kepadamu sampai mati." "Oh ya, terima kasih." Tapi raja ingat lagi lah, pertanyaanku belum dijawab. Sudah 1 malam, dia kembali kepada sang resi. "Bapak Resi, bagaimana pertanyaanku? Pekerjaan apakah yang paling penting? Siapakah orang yang paling berharga? Ya, tujuan hidup apakah yang paling mulia?" Resinya menjawab. Baru tahu resinya kalau itu raja. "Oh, Baginda Raja, pertanyaanmu kan sudah terjawab." "Loh, bagaimana? Pekerjaan apakah yang paling penting?" "Mencangkul," jawabnya. "Siapakah orang yang paling berharga?" Resi mengatakan, "Aku. Karena aku yang menyuruh Anda mencangkul. Kalau Anda tidak mencangkul sampai sore, tidak saya jawab, Anda tidak sabar, buru-buru pulang, di tengah jalan Anda sudah dibunuh itu musuhmu. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu aku mencangkul." Yang pertama. Yang kedua, pekerjaan apakah, perbuatan apakah yang paling penting? Membalut luka. Siapakah orang yang paling berharga? Musuhmu yang terluka. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang yang luka. 2 jawaban sekaligus. Untuk ketiga pertanyaan itu diberi 2 jawaban sekaligus.
Kalau saudara menggunakan intelektual saudara, saudara bisa menarik kesimpulan apa atau janjane jawabannya. Jawabannya yang sesungguhnya adalah pekerjaan apakah yang paling penting? Semua pekerjaan asal tidak jahat yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh paling penting. Apakah mencangkul, menyapu lantai, melayani orang, mengambilkan minum, ngeresiki rumah, jaga toko, nyapu jalan, apa saja yang bukan kejahatan, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu paling penting. Siapakah orang yang paling berharga? Orang lain, bukan diriku. Selain diriku, orang lain, itulah yang paling berharga. Anak, suami, istri, teman, pendeknya orang lain, bukan diriku. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang lain, bukan kepentingan diriku. Itulah jawabannya. Itulah tujuan hidup. Kerjakan apa saja asal tidak jahat dengan sungguh-sungguh. Vipassana kan begitu, Ibu Bapak. Orang mengatakan, aku nggak bisa meditasi, aku nggak bisa vipassana. Siapa bilang? Kerjakan apa saja yang baik dengan tenanan, dengan penuh perhatian, mindfulness. Itulah meditasi. Pekerjaan itu jadi berharga. Bulan Desember kan kami akan menerima biku dari 31 negara, 350 biku. Pekerjaan besar sekali. Mereka harus diangkat dari Jakarta ke Jogja mau ke Borobudur. Harus sewa pesawat 2. Tidak gampang. Nanti pesawatnya harus dikasih nomor, biku-bikunya itu harus niteni. Dan tidak hanya nomor, nanti harus ada umat yang membawa itu papan nama. Kasih warna merah, biru, kuning. Jadi dari atas candi, dari airport dia sudah lihat, oh ini mobil saya, ini bis saya. Saya mengatakan kepada anak-anak, kepada umat, semua pekerjaan mulia ya, termasuk Anda nanti membawa tomprang itu juga mulia. Jangan hanya yang jadi bendahara, yang jadi protokol yang mulia, tidak. Yang mendampingi tamu yang membawa papan nama di bis itu juga perbuatan mulia. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan apakah yang paling penting, yang sangat penting, apa saja jadi penting. Kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan, tidak ndelenger, dan bukan kejahatan. Siapakah orang yang paling berharga? Apakah hanya Buddha? Oh tidak. Semua makhluk orang lain yang paling berharga. Bukan dirinya. Tujuan hidup apakah yang paling mulia? Membantu orang lain. Bukan memikirkan dirinya sendiri.